Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Pinka Febrianti, perwakilan dari UKM Al-Farabi Suhair, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, untuk menyampaikan kultum mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Ada banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini maknanya sangat umum sekali sehingga dapat merangkum dari hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah itu adalah membaca Quran. Jadi, sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran atau qiraatul Quran. Sehingga, kalau misalkan kita pengen nanya sepanjang bulan Ramadan ini, ibadah apa yang paling bagus untuk kita lakuin? Jawabannya adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah? Karena kata Nabi, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, itu berarti kita dapat 10 kebaikan dikali 3, karena 3 huruf berarti 30 kebaikan. Misalnya, kebaikan pertama, kita mendapatkan rezeki yang halal. Kedua, diberikan pasangan yang soleh atau solehah. Yang ketiga, diberikan bos atau atasan yang baik. Yang keempat, diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan masih banyak lagi. Kita ngitungnya aja nggak sanggup, dan itu ternyata bisa kita dapatkan hanya dengan membaca Alif Lam Mim saja. Tapi jangan jadi orang yang terlalu qanaah, yang udahlah satu hari saya cuma butuh 10 aja kebaikan. Misalkan hari ini Nun, besoknya Yasin, dan lusanya lagi kita cuma baca Alif Lam Ra. Nggak gitu juga maksudnya. Ketika Nabi bilang pahalanya banyak itu supaya kita rajin membaca Al-Quran. Kita misalkan baca satu hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan bahkan idealnya itu 1 juz, apalagi ini bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sampai 60 kali hatam. Sehingga Imam Al-Bukhari itu hatam Al-Quran sehari itu 2 kali hatam. Dan para sahabat banyak yang menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa beliau ingin hatam itu setiap hari. Tetapi kata Nabi, karena dia harus mentadaburi Al-Quran, maka 3 hari sekali itu cukup 1 kali hatam selama bulan Ramadan. Jadi beliau hatam 10 kali. Kenapa sih mereka bisa semangat membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan? Selain memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga ulama mengatakan Ramadan syahrul Quran, Ramadan itu bulannya Al-Quran, diturunkannya aja di bulan Ramadan. Dan kalau kita tahu, Jibril itu datang kepada Rasulullah untuk khataman Al-Quran setiap bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan-bulan lainnya itu Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, di bulan Ramadan Jibril datang untuk mentasmi atau menyimak bacaan Rasulullah SAW hingga khatam. Rasulullah tadarus bersama Jibril. Sahabat-sahabat Rasulullah tadarusan bersama Rasulullah, dan kita di rumah tadarusan bersama keluarga atau sahabat kita. Dan misalkan nih, kalau kita ada jauh karena kita ngerantau, kita boleh ikut tadarusan yang banyak banget sekarang digelar di online atau di Zoom meeting gitu ya. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik ibadah dan 1 hurufnya 10 kebaikan. Belum lagi hadis-hadis yang Nabi yang lain, yang salah satunya adalah
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Jadi yang akan menolong kita pada hari kiamat bukan ayah atau ibu kita. Yang akan menolong kita juga di hari kiamat bukan pasangan-pasangan kita. Ketika kita bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun yughni. Hari ketika seseorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Pada hari itu, semua orang sibuk sendiri-sendiri, gak ada satupun yang akan menoleh ke arah kita. Lalu siapa yang akan menolong kita selain Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Al-Quran, dan itulah sahabat sejati kita. Al-Quranlah yang akan menemani kita di alam barzah yang gelap dan sempit itu. Selain itu, dia juga akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan kembali. Dia yang akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersahabat dengan Al-Quran. Barakallahu fiik. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.